Selamat datang di praktikum data mining. Jadi hari ini kita akan belajar tentang exploratory data analysis. Exploratory data analysis adalah pendekatan dalam menganalisis dataset untuk meringkas karakteristik utamanya, seringkali dengan menggunakan metode visual. Exploratory data analysis ini juga penting untuk dilakukan sebelum tahap pemodelan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami data, mendapatkan konteks data, memahami variabel dan hubungan di antara variabel, dan merumuskan hipotesis yang dapat berguna ketika membangun model prediksi. Kita mulai dari latihan 1. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengimport modul Pandas. Pandas adalah library analisis data yang memiliki struktur data yang diperlukan untuk membersihkan data mentah ke dalam sebuah bentuk yang cocok untuk analisis. Jadi, ada dua jenis struktur data Pandas, series dan data frame. Series merupakan struktur data yang diibaratkan sebagai array satu dimensi, sedangkan data frame merupakan array dua dimensi atau biasa disajikan dalam bentuk data tabular. Setiap kolom pada data frame merupakan objek dari series, dan baris terdiri dari elemen yang ada pada series. Di praktikum ini, dataset yang akan digunakan adalah pemain FIFA 19 yang berisi banyak tipe data, metrik, dan juga banyak nilai yang hilang. Sekarang kita akan coba lihat berapa banyak waktu yang digunakan untuk loading dataset ini. Dataset kita tadi sudah kita simpan ke dalam sebuah variabel dengan nama data. Jadi kalau kita mau melihat sampel datanya, kita bisa menggunakan kode berikut. Misalnya kita ingin menampilkan 5 baris data secara acak. Selanjutnya, hal yang pertama dilihat setelah loading dataset yaitu dimensi data dan deskripsi data. Dari data sampel tadi, kita sudah melihat bahwa data yang digunakan di sini adalah data dua dimensi. Sedangkan untuk deskripsi data, kita bisa menggunakan deskripsi data yang dihasilkan merupakan hasil kalkulasi numerik yang ada pada data, seperti jumlah data, min, standar deviasi, nilai minimum, kuartil 1, 2, dan 3, serta nilai maksimum. Metode ini merangkum kecenderungan sentral, dispersi, dan bentuk distribusi dataset. Jadi setelah kita memiliki statistik deskriptif, kita kemudian memeriksa nilai yang hilang. Kita hanya akan mencetak 10 fitur secara berurut dengan lebih dari 10% nilai yang hilang. Nah, jadi kode berikut ini akan menghitung persentase nilai nol yang terdapat dalam dataset. Total akan menghitung nilai nol pada masing-masing atribut. Sedangkan missing data akan menghitung perbandingan dari banyaknya nilai nol terhadap jumlah data atau count yang tadi ada dalam deskripsi data. Pada titik ini, data masih dalam ringkasan dan dicetak dengan metrik. Di sini kita bisa melihat dari kode berikut ini, kita hanya akan mencetak 10 fitur secara berurut dengan lebih dari 10% nilai yang hilang. Jadi pada titik ini, data masih dalam ringkasan dan dicetak dengan menggunakan metrik. Kita akan menggunakan Pandas Profiling agar dapat menampilkan informasi serta membentuk exploratory data analysis yang lengkap. Jadi, kita import modul Pandas Profiling terlebih dahulu. Selanjutnya, kode program ini akan digunakan untuk membentuk profile report dari dataset kita tadi. Nah, profile reportnya akan dikonversi menjadi sebuah berkas dengan ekstensi .html. Profile report ini menyajikan bagian ikhtisar dari laporan, seperti variabel, nilai yang hilang, ukuran dataset, dan lain sebagainya.
Kita lanjut ke latihan 2. Pada latihan ini, kita akan menggunakan library Seaborn, yaitu sebuah library untuk membuat grafik statistik yang informatif. Nah, sebelum menggunakan Seaborn, terlebih dahulu kita harus menambahkan library NumPy dan juga Matplotlib. Kemudian kita tambahkan library Seaborn. Nah, kita akan menggunakan dataset yang berisi informasi perumahan yang dijual. Data ini kita peroleh dari hosttrain.csv. Berikut ini adalah informasi yang bisa kita lihat dari variabel hosting tadi. Itu dari data hosttrain kita. Pada baris program ini, kita juga dapat mengetahui jumlah observasi, jumlah kolom, serta informasi pada setiap variabel pada kolom tersebut. Pada sebuah dataset, variabel biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu variabel numerik dan juga variabel kategorikal. Perbedaannya adalah variabel numerik biasanya akan menyimpan informasi yang bersifat angka, sedangkan variabel kategorikal akan merepresentasikan kategori atau pengelompokan sebuah data. Selanjutnya kita ke latihan 2.1, yaitu menganalisis variabel secara individual. Nah, untuk melakukan proses ini, terlebih dahulu kita harus menentukan nama-nama variabel yang akan kita gunakan. Kemudian kita simpan data numerikal dan juga kategorikal ke dalam sebuah variabel bernama housing. Kita bisa lihat. Oke, kita lanjut ke latihan 2.2, yaitu memahami variabel utama. Jadi, variabel utama yang akan kita gunakan pada saat ini adalah sale price. Pada Python, kita dapat mengetahui deskripsi statistik sebuah data dengan menggunakan metode describe. Dengan deskripsi statistik tersebut, kita dapat dengan mudah mengetahui nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam variabel tersebut. Misalnya, nilai minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi, kuartil 1, 2, dan 3, dan lain sebagainya. Nah, setelah mengetahui statistik data, kita juga dapat membuat representasi grafis dari variabel. Misalnya, dengan membuat ke dalam bentuk diagram batang. Selain itu, kita juga dapat mengetahui tingkat kemiringan atau kecondongan, skewness, dan tingkat kelancipan suatu distribusi berdasarkan diagram yang sudah kita buat. Skewness dan kurtosis dapat dilihat nilainya dengan kode program berikut ini. Skewness dan kurtosis juga dapat diperhatikan pada histogram. Jika histogram memiliki ekor distribusi yang lebih menjulur ke kiri, maka distribusi tersebut memiliki kemiringan negatif. Apabila ekor distribusi tersebut menjulur ke kanan, maka distribusi tersebut memiliki kemiringan positif. Sedangkan kurtosis merupakan tingkat kelancipan suatu distribusi yang terdiri atas lebih tumpul, normal, dan lebih lancip. Kurtosis normal adalah sekitar 3. Kemudian kita lanjut ke latihan 2.3, variabel numerikal. Nah, kalau misalnya kita mau tahu data variabel numerikal, kita bisa pakai metode describe tadi lagi, yang sebelumnya pernah kita gunakan. Sekarang kita representasikan ke dalam bentuk diagram batang. Bagaimana jika kita ingin menambahkan sebuah variabel baru pada data yang kita miliki? Misalnya, kita ingin menghapus variabel year build dan menggantinya dengan variabel age, yaitu sebuah variabel yang menyimpan usia sebuah rumah. Maka kita dapat membuatnya dengan kode program berikut.
Misalnya kita meng-assign nilai dari variabel age adalah selisih dari year sold dengan year build-nya. Nah, jadi kita bisa menghapus year build-nya dan menambahkan variabel age ke dalam data kita. Nah, jika kita melihat pada diagram batang, kita bisa lihat variabel year build-nya sudah digantikan dengan variabel age. Kemudian kita lanjut ke latihan 2.4, variabel kategorikal. Nah, untuk melihat kategori sebuah data, kita dapat merepresentasikannya ke dalam plot, yaitu dengan menggunakan fungsi value counts. Jadi fungsi ini akan menghitung jumlah nilai unik per grup yang ada pada data kita. Melalui kode program ini, kita dapat mengetahui jumlah rumah yang terjual pada kondisi tertentu. Selanjutnya, kita akan membuat beberapa subplot pada plot yang sudah kita miliki sebelumnya dengan menggunakan matplotlib. Nah, kita akan membuat plot yang terdiri dari 4 kolom dan 2 baris. Serta kita juga dapat menentukan ukuran gambar dengan menggunakan fungsi plt.subplots. Kita juga dapat mengidentifikasi hubungan antara variabel yang kita miliki dengan sale price. Kita akan menampilkan data yang memiliki lebih dari 30 nilai dan melakukan observasi terhadap data tersebut. Lalu kita representasikan informasi tersebut ke dalam diagram batang. Selanjutnya kita lanjut ke latihan 2.5. Di sini kita akan mempelajari hubungan antar variabel dengan scatter plot. Nah, jadi representasi hubungan antar variabel numerikal dengan variabel kategorikal itu bisa kita representasikan dengan menggunakan scatter plot. Dari diagram yang dihasilkan, kita dapat melihat hubungan positif antara variabel X dan variabel Y. Kemudian, kita juga dapat menggunakan fungsi join plot untuk menggabungkan scatter plot dan juga marginal plot. Nah, jika kita ingin menggunakan sejumlah scatter plot pada saat bersamaan, kita dapat menggunakan fungsi pair plot sebagai berikut. Oke, lanjut kita dapat melihat hubungan antara beberapa variabel numerik dengan variabel sale price dengan kode program berikut ini. Kita bisa lihat korelasinya. Dan kita gambarkan dalam bentuk sebuah heat map dengan menggunakan indikator warna. Oke, lanjut ke latihan 2.6, yaitu hubungan antar variabel dengan menggunakan box plot. Alasan digunakannya box plot adalah karena box plot mampu menggambarkan kelompok data numerik dengan mudah pada kuartil data dan juga mampu menunjukkan variabilitas di luar kuartil atas dan juga kuartil bawah. Berikut adalah kode program untuk membuat box plot. Dan ini adalah contoh hasil box plot yang digunakan. Nah, dari box plot yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa harga rumah yang tidak memiliki central air lebih rendah dibandingkan dengan yang memiliki central air. Selanjutnya, kita dapat menggabungkan banyak box plot dengan menggunakan fungsi subplots sebagai berikut ini. Kemudian, jika kita ingin melihat hubungan antara neighborhood dan sale price,
maka kita dapat menggunakan kode program berikut ini. Nah, dari box plot tersebut, kita bisa lihat bahwa lingkungan akan mempengaruhi harga sebuah rumah dan akan lebih mudah untuk mengidentifikasinya jika kita mengurutkan datanya dari lingkungan termurah ke lingkungan yang paling mahal. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyortir data berdasarkan nilai tengah data tersebut. Kita menggunakan fungsi median di sini. Kita bisa panggil variabel sorted NB-nya, dan ini hasilnya. Kemudian kita representasikan ke dalam box plot. Nah, hasilnya sesuai dengan urutan sortiran yang sudah kita lakukan tadi. Selanjutnya, kita lanjut ke latihan yang terakhir, latihan 2.7. Hubungan antara variabel dengan kompleks conditional plots. Conditional plots adalah plot yang lebih kompleks yang diperoleh dari kondisi pada sebuah variabel. Kita dapat menghasilkan conditional plots dengan menggunakan fungsi facet grid. Variabel yang kita gunakan adalah overall qual dan juga sale price. Dan jika kita ingin memvisualisasikan lebih banyak variabel, kita dapat menggunakan facet grid method yang terdiri dari kolom, baris, dan juga warna. Berikut ini kode programnya, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Dari gambar tersebut, dapat diketahui kategori penjualan rumah, tahun penjualan, dan apakah rumah tersebut memiliki sentral R atau tidak. Oke, sekian penjelasan untuk materi exploratory data analysis. Kita bisa diskusikan di dalam forum atau dalam WA group. Terima kasih.